Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap baik-baik selalu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen kita, Ibu Anita Sari SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu digitalisasi peternakan, dengan tugas menyuluh melalui media penyuluhan audiovisual yaitu video. Nah, ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahida. Sekarang saya menempuh pendidikan di Politeknik Pangkep, D4 Agribisnis Peternakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya men-share pengetahuan yang saya miliki kepada kalian semua. Temanya adalah integrasi ternak kakao. Nah, sebelum kita masuk di materi, saya ingin menjelaskan dulu apa sih itu integrasi. Nah, integrasi itu adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang kuat dan utuh. Artinya adalah memadukan atau mengkombinasikan antara komoditi satu dengan komoditi yang lainnya, di mana itu bisa sama-sama memberikan manfaat keduanya, dapat menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengolahannya. Kemudian apa sih itu integrasi tanaman ternak? Integrasi tanaman ternak merupakan kegiatan usaha tani yang memadukan kegiatan usaha pertanian dengan usaha peternakan. Nah, salah satu contohnya tadi adalah integrasi antara ternak dan tanaman kakao. Nah, untuk teman-teman semuanya, di sini saya ingin memberitahu cara fermentasi kulit buah kakao. Yang pertama itu siapkan kulit kakao segar. Terus yang kedua, pupuk urea sebanyak 6 kg untuk setiap 1 ton buah kulit kakao. Kemudian yang ketiga itu 3 kg probiotik Starbio untuk setiap 1 ton buah kakao. Dan yang keempat itu sediakan terpal. Probiotik Starbio ini adalah sekumpulan mikroba yang bermanfaat, kata lain itu mikroba baik untuk membantu dalam pencernaan ternak sapi. Nah, setelah semua bahan dan alat tersedia, cara bikinnya yang pertama itu potong kulit kakao dengan ukuran 3-5 cm. Kemudian sebarkan terpal dan keringkan kulit kakao selama 6 jam hingga kadar airnya menjadi menurun. Terus yang ketiga, campurkan probiotik Starbio dan urea ke dalam campuran buah kakao yang telah dikeringkan. Nah, setelah itu proses fermentasi kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah sampai 2 minggu, buka ikat terpal dan angin-anginkan untuk sementara waktu. Setelah itu barulah digiling menjadi tepung untuk siap diberikan kepada ternak. Nah, sebenarnya kulit kakao itu bisa dikasih langsung kepada ternak sapi, akan tetapi dengan batas-batas tertentu. Kenapa? Karena ternyata kulit kakao ini memiliki kandungan yang disebut theobromine. Nah, theobromine ini merupakan alkaloid yang dapat meracuni ternak. Nah, zat tersebut mampu menghambat pertumbuhan mikroba, namun sehingga dapat menimbulkan kemampuan ternak dalam mencerna dan memanfaatkan nutrisi
yang dikonsumsi itu tidak maksimal, sehingga disarankan untuk difermentasi terlebih dahulu. Nah, seperti apa sih sebenarnya fermentasi berhasil? Ciri-cirinya sih seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah permukaan kulit buah kakao berwarna kecoklatan atau kehitaman. Terus yang kedua berbau manis seperti tempe. Nah, kalau fermentasi gagal itu bisa dilihat dari bentuknya yang berlendir, tidak ada bercak kuning pada kulit kakao, dan juga berbau amis atau busuk. Nah, setelah fermentasi jadi, itu takaran untuk sapi dan kambing 2-3 kg per ekor per hari, dan untuk unggas 22% dari ransum yang diberi. Nah, kita kan tadi membahas tentang integrasi, di mana itu saling memanfaatkan antar komoditi satu dengan komoditi yang lainnya. Nah, apa sih timbal balik kepada kakao, tanaman kakao? Nah, untuk tanaman kakao yang dapat dimanfaatkan dari sapi itu adalah limbahnya, fesesnya, diolah menjadi pupuk kompos, menjadi pupuk organik. Itu bisa digunakan pada tanaman kakao. Dapat meminimalisir pengeluaran biaya pupuk yang mahal, dan pupuk organik ini sendiri memiliki banyak manfaat untuk tanaman kakao, dan lebih, jika dibandingkan dengan pupuk anorganik, itu lebih baik, karena meskipun tidak secepat pupuk anorganik, akan tetapi semakin lama ini akan menyediakan unsur hara yang lebih baik. Namun ketika menggunakan pupuk anorganik itu dapat menjadikan tanah gersang, seperti itu. Nah, sebenarnya integrasi antar tanaman dengan ternak itu banyak, tetapi salah satunya yang saya jelaskan tadi adalah kakao. Kenapa? Karena kita sebagai seorang Sulawesi yang banyak tanam kakao, kebanyakan itu kulitnya tidak dimanfaatkan, dibuang begitu saja dan menjadi limbah. Dan ketika hujan itu, disitulah tempat berkembang biak jentik-jentik nyamuk seperti itu, dan itu mencemari lingkungan dan juga membuat kita tidak nyaman, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya, jika memiliki perkebunan kelapa sawit boleh, dan untuk ternak unggas juga bisa dengan memanfaatkan satu lahan 2 komoditi ternak, yaitu juga bisa dengan ikan lele, dimana ternyata feses ayam ini masih memiliki nutrisi dan itu bisa dikonsumsi oleh ikan. Masih banyak contoh lainnya, akan tapi teman-teman harus ingat bahwa integrasi ini juga kita harus mempertimbangkan apakah ini komoditi satu dan komoditi 2 benar-benar saling bermanfaat, seperti itu. Mungkin kesempatan kali ini itu bisa saya jelaskan mengenai pengetahuan saya. Jika ada tambahan atau teman-teman ada pengalaman, boleh ditulis di kolom komentar, dan jangan juga lupa like dan subscribe. Mungkin itu dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.